Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Hai, Om Dan di sini. Oh ya, di Om Dan Story sekarang punya 2 sesi acara nih yang akan tayang 2 kali setiap minggunya. Di malam Selasa ada HOTI, Horror Story, di mana Om Dan akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan di malam Jumat ada Chemistry, kejadian misteri, di mana chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Pak Awi. Karena ini malam Selasa, berarti saatnya kita untuk HOTI, Horror Story. Cerita kita kali ini datang dari seorang mantan YouTuber live mystery. Sebut saja namanya Joe. Kalian pasti sudah tahu lah kalau konten live mystery itu kayak nge-vlog ke tempat-tempat agar gitu buat nyari napakan. Nah, pada suatu waktu nih, pas si Joe ini lagi nge-vlog, beneran nih, dia dan teman-temannya dapat penampakan sesosok pocong. Tapi mereka nggak tahu ternyata gara-gara kejadian tersebutlah awal mula dari teror sosok pocong ini dimulai. Sosok pocong itu meneror salah satu teman si Joe selama 3 hari berturut-turut, yang hampir membuat teman si Joe ini gila. Dan yang lebih parah lagi, sosok pocong ini meminta nyawa. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman misteri, langsung aja kirim cerita kalian melalui DM di Instagram di bawah ini. So, langsung aja kita mulai untuk HOTI, Horror Story. Let's play! Tepatnya nih, kejadian ini sekitar di tahun 2019. Malam itu adalah saatnya jadwal Joe dan kawan-kawannya bikin konten. Joe ditemani oleh 2 orang lagi, sebut saja Pram dan Kang Mus. Mereka bikin konten, kalau nggak salah, pas malam Jumat. Perlu kalian tahu, si Joe ini rutin live streaming di kanal YouTube tiap malam Selasa dan malam Jumat. Dan mereka nggak tahu kalau malam tersebut bakalan jadi awal mula dari sebuah teror. Teror dari sesosok pocong yang akan mengganggu selama 3 malam berturut-turut. Sebelum mereka berangkat ke TKP yang sudah ditentukan, biasanya nih, mereka briefing dulu pas sore harinya. Dan kebetulan waktu itu si Pram absen nggak bisa ikut penelusuran karena sakit. Tersisalah Joe sama Kang Mus karena kekurangan tim. Akhirnya mereka putuskan untuk absen dulu malam itu. Pas di saat mereka sepakat untuk absen, tiba-tiba salah seorang teman Joe WA ke Joe untuk ikut nge-vlog. Sebut saja dia Ponci. Tapi Ponci ini bukan bagian dari tim ya. Dia cuman pengen ikutan Joe bikin konten malam itu. Ya sudahlah, karena ada tambahan orang lagi, akhirnya mereka mengurungkan absen dan lanjut buat konten. Singkat cerita, akhirnya mereka sepakat nih buat ketemu lagi di tempat yang akan dijadikan pos pukul 11 malam. Yang dimana pos tersebut nggak jauh dari TKP. Sialnya nih, mereka lupa ternyata mereka belum cek lokasi TKP di hari sebelumnya. Perlu kalian ketahui, kalau salah satu SOP mereka adalah wajib cek lokasi sebelum hari H bikin konten, supaya mereka bisa melakukan pemetaan lokasi untuk mengetahui seluk-beluk tempat tersebut. Ya, jaga-jaga dari hal terburuk, misal seperti keadaan tempat apakah ada jurang, bangunan mudah runtuh, atau tebing mudah longsor. Ya gitu-gitulah, kan nggak lucu.
Pas lagi asik-asiknya ngonten, tiba-tiba terjun ke jurang. Soalnya mereka ngontennya sekitar tengah malam, yang artinya minim pencahayaan. Jadi, hal-hal seperti itu harus menjadi hal wajib yang perlu diperhatikan oleh semua anggota tim. Oke, lanjut ke cerita. Dikarenakan SOP belum dijalankan, akhirnya si Joe lah yang kejatahan buat cek lokasi sore itu juga, sendirian. Kenapa cuma Joe yang dapat jatah cek lokasi dan cuman sendirian? Mungkin kalian bertanya seperti itu. Jadi gini, ceritanya Kang Mus sama Ponci rumahnya jauh dari TKP dan cuman Joe yang dekat sama TKP itu. Ya udahlah, akhirnya Joe mau nggak mau mengiyakan, walaupun agak sedikit males, karena waktu itu sudah menjelang mau maghrib. Sebenarnya Joe sempat gelisah saat itu. Banyak kekhawatiran muncul di pikirannya. Kalau misal tiba-tiba ada yang nongol pas Joe sendirian. Tapi karena tuntutan profesionalisme kerja, ya sudah, bismillah aja. Joe menguatkan keberaniannya. Singkat cerita, Joe berangkat cek lokasi selepas maghrib. Sekitar pukul 7 kurang seperempat sore, Joe sudah tiba di area TKP tersebut. Pokoknya selepas maghrib lah. Sempat, Joe agak ragu mau masuk ke lokasi. Karena keadaan tempat tersebut sangat gelap dan di tengah-tengah ladang yang gak kerawat. Penuh semak belukar, rimbun, dan pohon-pohon besar. Kalian bayangin sendiri, gimana kalau kalian yang menjadi Joe saat itu? Mana jauh lagi dari jalan dan perkampungan penduduk setempat. Aduh, masuk nggak ya? Gimana kalau tiba-tiba ada hewan buas? Gimana kalau aku tersesat dan bisa balik? Gimana kalau tiba-tiba aku dikeroyok demin? Pokoknya kayak gitulah yang terngiang di pikiran Joe saat itu. Akhirnya, Joe putuskan buat lanjut masuk nih. Joe terus berjalan menyusuri jalan kecil yang dimana di kanan kiri sepanjang jalan dipenuhi oleh semak belukar. Sambil sesekali, Joe arahkan senternya ke depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, pokoknya semua dia senter. Dan tidak lupa, Joe memvideokan aktivitasnya nih untuk dokumentasi timnya sebagai bahan evaluasi. Saat menyusuri jalan kecil tersebut, yang dikhawatirkan Joe bukanlah sosok makhluk astral yang ada di situ, tapi yang dikhawatirkan Joe adalah ular. Akhirnya, sampai juga Joe di tengah-tengah lokasi tersebut tanpa halangan apapun. Gak terlalu jauh sih, jarak dari Joe parkir motor sampai di lokasi sekitar 500 meteran lah. Nah, karena udah nyampe di titik lokasi, mulailah Joe muter-muter sambil memvideokan lokasi buat dokumentasi. Sedikit demi sedikit, Joe susuri pinggiran dulu, memastikan kondisi tanah aman dan bukan area jurang. Biar kalian lebih jelas nih, Om Dan gambarin dulu TKP-nya. Tempatnya sih lumayan luas lah, mungkin sekitar 500 meter persegi. Petakan area tersebut seperti persegi dan di setiap sisinya ditanami pohon pisang. Jarak antara pohon pisang itu agak rapat. Bagian area kanan TKP itu ditanami singkong yang sudah tinggi dan lebat. Dan sisa dari petakan area tersebut ditanami pohon albasia yang juga sudah kelihatan besar-besar. Dan juga tumbuh semak belukar di sekitaran area tersebut yang sudah terlihat rimbun. Jadi wajar aja nih kalau pas pertama kali Joe nyampe di TKP, suasananya begitu gelap. Lanjut ke cerita. Nah, Joe muter nih di pinggiran tempat itu, menyusuri pohon pisang. Gak kebayang lah gimana jantung Joe berdebar karena Joe sempat ingat sama mitos pohon pisang yang katanya biasanya kalau pohon pisang disukai sama salah satu sosok makhluk gaib, yaitu pocong. Pelan tapi pasti, Joe masih terus jelajahi tempat itu. Sampai pada saat mungkin sekitar 10 menit Joe susuri tempat itu, tiba-tiba ada suara.
Dari arah depan yang mau Joe lewati, suara itu datang dari rimbunan pohon pisang di depan Joe. Karena Joe muternya lewat pinggiran dulu, mau mastiin apakah ada jurang di sekitar TKP. Pastilah Joe lewatin tuh pohon pisang yang berjajar. Nah, suara tadi itu kayak daun kering yang keinjek. Spontan Joe berhenti dong. Joe terus mengamati suara itu sambil diarahkannya senter yang Joe pegang ke depan, ke arah rimbunan pohon pisang. Tapi gak ada apa-apa, cuman ada gerombolan pohon pisang aja di situ. Oh ya, selama menyusuri tempat itu, pandangan Joe cuman ke layar HP, karena Joe lagi bikin dokumentasi video. Pokoknya kamera HP adalah matanya saat itu. Karena suara kresek-kresek tadi hilang, Joe laju dong jalan ke depan. Pas lagi tepat berada di samping pohon pisang yang tadi ada suara kresek-kresek itu, tiba-tiba ada suara lagi. Tapi kali ini suara itu seperti orang lagi manggil. Tapi manggilnya itu cuman gini. Gitu 3 kali. Seketika langkah Joe terhenti. Udah gitu, begoknya Joe nih, yang mukanya aja udah gak mau noleh. Mata si Joe sempat-sempatnya melirik ke kiri, kayak gini, tepat ke arah sumber suara itu. Dan bener aja, ada sosok putih lagi berdiri di antara pohon-pohon pisang. Celakanya, sosok putih itu pas banget di sebelah kiri Joe berdiri. Mampus gak tuh? Cuma sekitar 1 meter lah jarak si Joe sama sosok putih tersebut. Udah gitu nih, yang tadinya cuma mata Joe doang yang ngelirik, sekarang tubuh si Joe nih yang seakan-akan seperti keputar jadi menghadap sosok putih itu. Beneran dah pocong. Nih, sekarang posisi Joe sama sosok pocong itu jadi berhadapan-hadapan. Pas banget sosok pocong itu di depan Joe, keringet dingin dong pastinya yang keluar. Sempat kepala Joe kelingan sama jantungnya berdetak kencang. Dan tiba-tiba suasana menjadi hening sehening-heningnya. Nah, saat itu gak kedengeran suara apapun. Joe lihat dong dengan jelas sosok pocong itu. Sialnya, tubuh si Joe ini kayak nge-freeze gitu, kayak matung gak bisa gerak. Sempat ada tuh 1 menitan si Joe seperti dipaksa buat ngelihat sosok pocong itu. Yang Joe heran nih, pocong itu gak kelihatan mukanya, kebungkus semua sama kain kafan. Dan kainnya itu kelihatan bersih, gak ada kotor sama sekali. Cuma baunya itu loh yang sampai sekarang gak bisa Joe lupain. Bau anyir kayak bau darah, ama bau busuk gak karuan. Baru aja cek lokasi udah kayak gini. Dia sama sosok pocong itu saling berhadapan-hadapan agak lama, sampai tiba-tiba sosok pocong itu hilang tepat di depan Joe yang sedari tadi masih mematung. Anehnya, setelah sosok pocong itu hilang, suasana yang tadinya hening tiba-tiba kembali normal seperti semula. Tubuh Joe juga sudah kembali bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang lagi, langsung datu. Joe ambil langkah 1000, balik kanan, langsung cabut, lari sekencang-kencangnya tuh si Joe. Pokoknya Joe udah gak peduli lagi tuh, mau semak belukar kayak mau apalah. Pokoknya Joe terjang. Akhirnya sampailah Joe di tempat motornya diparkirkan. Lega bercampur ngos-ngosan. Ganti intinya Joe istighfar. Bukan karena apa ya, ternyata ini kejadian baru kali pertama Joe alami. Jadi selama Joe ngonten sama temen-temennya, baru kali ini Joe ketemu sosok pocong sedekat itu dan berhadapan-hadapan.
Karena biasanya kalau Joe nge-vlog kebanyakan cuman ada bayang-bayangan aja. Kalau nggak ya pas Joe lagi ngonten, Joe nggak lihat apa-apa nih. Tapi pas dia cek di videonya ternyata ada penampakan. Ya kayak gitulah pokoknya. Dia sumpah ngerasa agak malu sih secara Joe itu kan kreator misteri. Tapi begitu diliatin beneran malah kocar kacir. Oke, balik lagi ke cerita. Pokoknya keadaan udah gak karuan lagi lah saat itu. Tanpa pikir panjang, Joe masukin untuk semua alat-alat tadi seperti senter dan HP ke dalam tas. Ternyata pas Joe mau masukin HP-nya ke dalam tas, Joe baru sadar nih kalau HP-nya belum dimatikan dan masih ngerekam video. Jadi si Joe ini selama kejadian tadi, dari ketemu pocong sampai lari-larian, sama sekali belum matiin tuh HP. Boro-boro matiin, keinget lagi videoin aja enggak. Dan kalian masih ingat kan, kalau layar HP adalah matanya si Joe kalau pas Joe lagi bikin video. Dia stop dong videonya. Joe cek bentar nih video itu, karena Joe penasaran ketangkep enggak ya penampakan tadi. Sambil Joe cepetin nih ke into video yang pingin dia cek. Ternyata, bonus lah itu. Ketangkep guys pocongnya. Seperti rasa takut dan lelah Joe di kala itu seketika hilang. Terbayarkan oleh video itu. Langsung aja Joe matiin tuh HP-nya. Lalu Joe kantongin, siap-siap Joe OTW buat balik pulang. Dalam hati Joe bilang, gimana ya? Ini kan belum selesai cek lokasinya. Belum ke explore semua. Tapi bodo amat dah, daripada ketemu lagi sama sosok pocongnya tadi. Kalau ditanya sama yang lain, tinggal aku liatin aja bukti videonya. Pasti yang lain bisa memaklumi. Akhirnya, Joe gas motornya dan meluncur pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Joe langsung ke kamar mandi buat membersihkan diri. Selesai bersih-bersih, Joe makan sambil chat WA nih ke teman-temannya yang lain sembari laporan. Kalau udah selesai cek lokasi. Tapi Joe belum kasih tahu nih ke mereka soal kejadian tadi. Joe bilang nih ke teman-temannya kalau tadi aman-aman aja. Supaya mereka nggak ngedown duluan. Pikir Joe, ntar aja kalau udah selesai syuting sekalian, baru Joe mau bilang. Singkat cerita lagi nih, waktu itu udah menunjukkan pukul 10 malam, yang artinya Joe harus siap-siap buat OTW lagi ke lokasi, ketemu sama tim yang lain buat melanjutin konten, karena peralatan untuk mereka bikin konten masih ada di tas semua. Ya udah, Joe langsung lanjut OTW ke pos karena Kang Mus sama Ponci juga lagi OTW. Gak berselang lama, tibalah Joe di pos. Ternyata di situ udah ada Ponci. Semangat amat nih anak mau ketemu pocong, pikir Joe. Joe memarkirkan motornya dan gabung sama Ponci sambil nyiapin peralatan. Gak lama kemudian Kang Mus pun tiba. Gak lupa mereka sapa-sapaan sambil persiapan. Singkat cerita, mereka pun memulai acara live streaming saat itu. Biasalah, Joe sapa-sapa penonton yang mulai pada nongol di live chat sambil Joe ngasih tahu tentang seluk-beluk TKP. Gak kerasa, saking asiknya Joe sapa-sapaan sama penonton, ternyata Joe sudah berjalan sendiri dan melenceng dari kru yang lain. Seketika, Joe tersadar, ternyata Joe sudah berada di pinggiran tanggul yang tepat berada di pojokan dari tempat tersebut. Tiba-tiba, Joe dikagetkan oleh teriakan dari Ponci dan Kang Mus. Seketika Joe lari ke arah mereka karena Joe juga sadar kalau Joe juga lagi terpisah dari rombongan. Jadi Joe ini ya lari ke arah teman-temannya, gak cuma sekedar dengar teriakan mereka, tapi juga karena Joe sadar dia tuh udah melenceng jauh dari Kang Mus sama Ponci. Di saat Joe tengah berlari,
Tiba-tiba, dari arah kanan Joe ada sosok tinggi besar dengan mata yang menyala merah. Sontak, Joe kaget setengah mati yang hampir aja membuat dia jatuh. Bisa dibayangkan lah ya, secara kalian lari langsung ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba dan membuat kalian kaget. Tapi karena Joe sedang tanggung-tanggungnya berlari, Joe hiraukan aja tuh sosok tersebut dan masih fokus menuju ke arah Ponci dan Kang Mus. Sosok itu pun Joe lewati begitu saja. Setibanya Joe di tempat Kang Mus sama Ponci, Joe lihat mereka sedang berpelukan sambil menyembunyikan muka mereka. Dan tak henti-hentinya mereka beristighfar. Joe tanya dong ada apa. Mereka cuma bilang, itu, sambil nunjuk ke arah deretan pohon pisang yang pas waktu sore Joe cek lokasi. Begitu Joe toleh ke arah mereka tunjuk, astaga, pocong yang seperti Joe lihat pas sore itu muncul lagi. Tapi anehnya, tubuh pocong itu lebih besar dan tinggi daripada pas sore tadi sewaktu Joe cek lokasi. Lagi-lagi, keadaan itu membuat Joe seperti mematung. Persis kayak pas kejadian sore tadi. Joe seperti mematung beberapa detik melihat pemandangan tersebut. Tapi, tak berselang lama, Joe dikagetkan Kang Mus dan Ponci yang tiba-tiba menggenggam erat baju si Joe sambil terus mereka beristighfar. Dan hal itulah yang menyadarkan Joe dari keadaan seperti mematung. Joe hanya bisa menyuruh mereka tetap tenang, walaupun Joe sendiri sebenarnya tegang setengah mati. Tapi, kejadian tersebut berlangsung gak lama, gak seperti pas sore tadi, karena pocong itu tiba-tiba terbang dan menghilang. Legalah mereka semua karena pocong tersebut sudah pergi, pikir mereka saat itu. Dan kalian tahu, ternyata tanpa Joe sadari, kamera HP-nya mengarah tepat ke arah pocong tadi muncul. Wah, bonus nih, pikir Joe. Joe yakin bahwa sosok pocong tadi ketangkap kamera. Kenapa? Karena penonton ternyata rame banget di live chat, lagi pada komen tentang penampakan pocong barusan. Yang artinya, sosok tersebut tertangkap kamera. Tegang yang membawa berkah, pikir Joe. Singkat cerita, Joe meneruskan acara tersebut sambil menyusuri jengkal demi jengkal tempat itu, sambil terus tangan Kang Mus dan Ponci pegangan baju Joe dari belakang. Pada saat itu, Joe merasa sudah kepalang tanggung karena Kang Mus sama Ponci terus nempel di belakangnya. Jadinya, si Joe gak bisa live streaming sendirian. Tapi, kalau dipikir-pikir, walaupun mereka bertiga, sosok makhluk penunggu tempat itu masih berani muncul, apalagi kalau Joe sendirian. Udah, pasti habislah si Joe dikeroyok mereka. Tapi suatu keuntungan juga sih, Kang Mus sama Ponci nempel terus sama si Joe. Jadi Joe bisa lebih berani lagi. Lanjut ke cerita. Mereka masih terus merengsek masuk ke tempat tersebut, menembus rimbunya daun singkong. Tak berselang lama, tiba-tiba Joe melihat ada satu daun pisang dari beberapa pohon pisang yang berjajar nggak terlalu jauh dari tempat mereka. Daun pisang itu bergoyang-goyang agak kencang. Padahal daun-daun yang lain pada diem aja nih. Cuman satu daun dari salah satu pohon pisang itu aja yang goyang-goyang. Mulai deh, adrenalin Joe kembali terpompa. Keringat dingin mulai keluar, sesak terasa di dada. Joe beranikan diri terus maju ke pohon pisang itu, sambil terus Kang Mus dan Ponci memegang bajunya dan tak henti-hentinya mereka beristighfar. Begitu beberapa meter jarak mereka dengan pohon pisang itu, tiba-tiba sosok pocong yang tadi muncul lagi. Dan ukurannya lebih tinggi
Dari pas tadi mereka lihat tingginya tuh hampir sejajar dengan daun pohon pisang itu. Mungkin sekitar 3 meter lebih lah. Bukan setinggi pohon pisangnya ya, tapi setinggi daun pisang. Kalau kalian lihat pohon pisang terus ada daun yang paling tinggi, nah itulah. Kalian bayangin aja, tingginya segitu. Sontak, mereka bertiga menjerit dan beristighfar. Tiba-tiba, pocong itu terbang lagi dan menghilang. Ini kedua kalinya sosok itu muncul. Ditambah satu lagi pas Joe cek lokasi sore tadi. Entah sosok yang sama atau bukan. Dan ternyata penonton juga sama nih. Udah pada ribut di live chat karena melihat sosok itu juga. Yang artinya, kali ini juga tertangkap kamera lagi. Karena dirasa keadaannya semakin memburuk, akhirnya mereka putuskan untuk mengakhiri live streaming saat itu. Gak lucu juga kan? Demi konten harus rela ambil risiko yang gak tahu apa yang akan terjadi. Mereka masih waras. Walaupun berat hati, tapi demi keselamatan ya sudahlah. Dihentikan acara saat itu. Kang Mus dan Ponci juga sudah terlihat pucat dan tambah ketakutan. Ketika si Joe melihat mereka berdua, mereka pun memutuskan kembali ke pos dengan cacian dan makian dari penonton tentunya. Karena Joe memutuskan untuk mengakhiri acara pada saat itu. Tapi dengan sabar Joe jelaskan nih, bahwa keadaan gak memungkinkan dan suasana tambah parah. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan menolong mereka? Dan kalau terjadi apa-apa pada mereka, besok nggak bisa live streaming lagi. Akhirnya, penonton pun mungkin mau mengerti dan tidak memaksa mereka melanjutkan acara lagi. Joe jelaskan hal tersebut kepada penonton sambil terus berjalan ke pos. Singkat cerita, mereka tiba di pos, beristirahat sebentar sambil beres-beres. Dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mereka pikir kejadian tersebut udah selesai, tapi ternyata tidak. Justru inilah awal mula teror dari sosok pocong itu dimulai, yang mengikuti dan terus mengganggu Ponci sampai 3 hari. Nah, gimana kelanjutan dari cerita ini? Dan bagaimana nasib Ponci selama diganggu sosok pocong itu? Kita sambung di part 2.